Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya nih? Udah lama ya kita nggak berjumpa kembali. Nah, sebelumnya marilah kita mulai pembelajaran dengan berdoa bersama. Semoga apa yang kita lakukan selama kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bisayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya, sudah selesai berdoanya ya. Selanjutnya silahkan teman-teman semua melakukan pembiasaan membaca Asmaul Husna bersama-sama sebelum mulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwiru ya Ghafar ya Qaharu ya Wahhab ya Razaku ya Fattah ya Alimu ya Qabi ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami' ya Basiru ya Hakim ya Adalu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Adimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Rokibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'ithu ya Syahid ya Haku ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyib ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadiru ya Muqtadiru ya Muqtimu ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dohiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawabu ya Muntaqimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal mulki dal jalali wal ikhram ya muqsitu ya jami ya ghuniyu ya mughni ya mani'u ya daru ya nafi'u ya nur ya hadi ya badi'u ya baki ya warithu ya rasidu ya sabur azza jalla dzikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dunubana wali walidina wa duriyatina kafir an sayiatina wastur ala uyubina wajibur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'an warizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan
amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih sadana daiman hayatina illal khairi qaribna anni syarri ba'idna wal qurba rajauna akhiran nilnal muna balik maqasidana waqti hawa ijana walhamdulillahina alladhi hadana sholli wa sallim ala khalili rahman wa alihi wa sahbihi illa akhir zaman. Ya, sudah berdoanya ya. Langsung selanjutnya saya absen terlebih dahulu. Kita mulai. Abi, Aca, Adi, Agas, Ahes, Ara, Asya, Aza. Ya, sudah semua. Alhamdulillah semuanya berangkat. Nah, semoga bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal dan semangat ya. Nah, ya untuk motivasi hari ini saya punya satu kata-kata yang semoga kita bisa menjadi lebih semangat, khususnya yang berkaitan dengan materi ini, yaitu perbaikilah sholat kita maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Nah, maknanya itu dalam banget ya, sedikit tapi sangat bermakna. Perbaikilah sholat kita maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Nah, jadi kita itu bisa berusaha semampu kita, sekuat tenaga untuk selalu memperbaiki bagaimana cara kita sholat. Karena dengan sholat itu banyak sekali hikmah yang akan kita rasakan ya, banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Karena bagaimana sholat seseorang itu mencerminkan perilaku seseorang tersebut. Nah, jika sholatnya baik maka perilakunya pun insya Allah akan baik seperti itu. Nah, jadi kalau kita ingin hidup kita yang baik ya, yang baik, terus juga tentunya sesuai dengan perintah Allah, nah maka kita harus berusaha untuk selalu memperbaiki sholat kita. Kan kadang ya kalau sedang sholat itu ada nggak khusyuk, terus kepikiran, ya Allah uangku ditaruh di mana ya? Terus kadang-kadang kepikiran, ya lo belum matiin kompor dan lain sebagainya. Kadang juga dari wudhu pun kadang kita juga sebaiknya selalu memperbaiki bagaimana saat kita bersuci, saat termasuk dalam berwudhu. Karena kan kalau misalnya wudhunya saja belum benar, nanti kalau sholat itu bagaimana, kayak gitu ya. Mulai dari syarat-syaratnya, terus rukunnya, itu dalam sholat kita berusaha untuk selalu memperbaiki begitu ya. Sebelumnya nih saya mau tanya, ada yang masih ingat nggak materi waktu minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Yo, tentang apa kira-kira? Ya benar banget, kita itu belajar tentang iman. Di mana iman itu ada berapa? Ya, ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada, ayo lupa ya. Nah, iya. Masih ingat nggak lagunya biar kita itu mudah menghafalnya? Lagu iman itu yang iman tertanam di dalam hati, beriman cirinya orang soleh, yang iman tentu disayang Allah. Marilah kita semua beriman. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat.
Ketiga, iman kepada Rasul. Keempat, iman kepada kitab. Kelima, iman kepada kiamat. Keenam, iman kepada takdir. Itulah rukun iman yang enam. Bahagia bila mengimaninya. Bahagia bila mengimaninya. Ya, sudah ingat kan? Karena dengan menyanyi itu ingatan kita jadi bisa lebih bertahan lama seperti itu. Jadi kalau kalian ditanya rukun iman ketiga itu apa? Nah, kok pas ternyata kalian itu tiba-tiba lupa, kayak amnesia sebentar ya. Kalian nyanyi aja di dalam hati, pasti jadi semoga ingat kembali seperti itu. Ya, langsung saja selanjutnya. Hari ini kita akan belajar materi baru. Materinya itu tentang apa kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang sudah belajar? Belajar tentang materi pada hari ini. Ya, benar banget. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi sholat. Ya, mulai dari pengertian sholat, terus jenis-jenis sholat, dan lain sebagainya. Oke? Langsung saja kita mulai caranya. Ya, langsung saja ya. Saya akan membacakan KIKD untuk materi sholat kali ini ya. Kompetensi intinya yang pertama itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian menghargai dan menghayati perilaku jujur. Yang ketiga, mengetahui pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya yang terkait dengan fenomena. Kemudian yang keempat, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah yang konkret. Selanjutnya, kompetensi dasarnya yang pertama yaitu menjelaskan pengertian sholat. Kemudian, menjelaskan ketentuan-ketentuan sholat 5 waktu. Selanjutnya, menghafal bacaan-bacaan sholat 5 waktu. Kemudian, menjelaskan ketentuan-ketentuan waktu sholat 5 waktu. Kemudian, yang terakhir mendemonstrasikan gerakan dan bacaan sholat. Nah, demikian KIKD untuk materi sholat. Diharapkan setelah pembelajaran pada hari ini, teman-teman bisa mempraktikkan secara langsung di rumah dan dalam kehidupan sehari-hari dalam melaksanakan sholat seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini. Di sini saya akan menjelaskan ulasan singkat mengenai materi sholat ya. Silahkan siapkan alat tulis kalian, dicatat, dipahami. Jika ada yang kurang paham tentang materi tersebut, bisa tanyakan. Oke? Ya, kita mulai saja ya. Ya. Sholat. Pengertian sholat. Sholat itu menurut bahasa adalah doa dan memohon kebajikan serta pujian. Kemudian, menurut pengertian syariat yang dirumuskan para fuqaha adalah sebagai berikut. Sholat merupakan beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam dengan maksud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian menghadapkan hati kepada Allah yang mendatangkan takut kepadanya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa keagungan, kebesarannya dan kesempurnaan kekuasaannya. Nah, ya, jadi pengertian sholat menurut bahasa itu adalah doa. Ya, karena kan di dalam sholat itu dari awal hingga akhir itu semuanya itu kan itu doa, ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena memohon kebajikan dan juga mengandung pujian. Kemudian beberapa ucapan ya diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam ya. Sholat itu kan awalnya apa dulu nih?
Jangan-jangan ada yang sholat itu diawali dari salam. Jangan ya, karena salam itu terakhir dari sholat. Diawali dari takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian ya, selanjutnya ya, materinya itu tentang syarat dan rukun sholat fardu atau sholat wajib. Berikut beberapa syarat wajib sholat yang harus dipenuhi. Nah, jadi harus dipenuhi ya, jangan sampai salah satu, apalagi salah dua, apalagi salah banyak nggak dilakukan, itu nggak boleh. Karena itu merupakan syarat wajib sholat ya. Yang pertama itu beragama Islam ya. Jadi kalau kalian itu beragama Islam maka sholat seperti itu. Kemudian balik itu sudah memasuki usia untuk sholat. Kemudian berakal. Nah, berakal, jadi kalau misalnya orang gila, orang yang tidak waras, itu boleh nggak sholat karena emang gila. Jadi kalau kalian merasa waras, berakal, dan tidak gila, maka kalian wajib untuk sholat. Kemudian telah sampai dakwah Islam kepadanya. Jadi sudah sampailah, ada yang mendakwahkan tentang sholat dan dia itu mengetahui ilmu-ilmu untuk sholat. Nah, jadi kalau kalian itu melakukan sholat tanpa dasar kayak ilmu, sembarangan sholat ya, sholat itu tinggal dengklak dengluk, nggak ada ilmunya, nggak ada dasarnya, itu sebaiknya kalian pelajari dulu ilmunya, tapi sambil sholat seperti itu. Jangan karena kalian itu nggak tahu jadi kalian malah nggak sholat seperti itu. Kemudian bersih dan suci dari najis, haid, nifas, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian sholat dalam keadaan masih memiliki hadas, kemudian nggak sengaja memegang atau menginjak najis, itu sebaiknya kalian harus bersuci terlebih dahulu, mandi wajib terlebih dahulu jika sedang haid atau nifas, kemudian berwudu kalau misalnya kalian memiliki atau sudah hadas kecil seperti itu ya. Selanjutnya waktu dan bacaan niat sholat fardu ya. Yang pertama, sholat subuh. Sholat subuh itu waktunya kapan sih? Apa jam 5? Apa jam 6? Nah, waktu sholat subuh itu dimulai dari terbitnya fajar shidik hingga terbitnya matahari. Jadi kalau kalian itu sholat subuhnya setelah terbit matahari, itu bukan waktu sholat subuh ya. Nah, itu sudah harus dikodok seperti itu. Kemudian niat sholat subuh itu bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu subahi raq'ataini mustaqbilal kiblati, ada imamah atau makmuman lillahi ta'ala, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sholat duhur. Sholat duhur itu dilakukan itu kapan sih? Apa harus jam 10? Atau setelah sholat subuh itu langsung sholat duhur? Nah, jadi yang benar itu sholat duhur itu waktunya pada waktu matahari mulai condong ke arah barat hingga panjang suatu benda menjadi sama dengan benda itu sendiri, yaitu kisaran pukul 12 sampai 15.00 siang. Seperti itu waktu duhur. Dan niat sholat duhur itu bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu duhri arba'a raq'ataini mustaqbilal kiblati, ada alillahi ta'ala. Selanjutnya salat apa coba? Ya, benar banget. Selanjutnya adalah sholat asar. Sholat asar itu waktunya kapan sih? Ada yang udah tahu? Ya, saya bacakan ya, dicatat. Sholat asar itu waktunya dimulai setelah waktu zuhur berakhir hingga matahari terbenam. Ya, waktunya itu sampai matahari terbenam, itu sudah mentok. Jangan sampai matahari terbit lagi, itu waktu sholat asar, itu bukan ya. Niat sholat asar itu bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu asri arba'a raqa'atin mustaqbilal kiblati, ada alillahi ta'ala.
Sudah ya, selanjutnya itu sholat maghrib. Benar banget. Sholat maghrib itu waktunya kapan ya? Waktunya itu dimulai sejak terbenamnya matahari hingga mega merah di langit, yaitu antara pukul 18.00 sampai 19.00 sore. Seperti itu waktu sholat maghrib. Dan niat sholat maghrib itu bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Ya. Selanjutnya adalah sholat isya. Sholat isya itu waktunya dimulai sejak hilangnya mega merah di langit atau setelah habisnya sholat maghrib hingga terbitnya fajar. Nah, niat sholat isya itu bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Nah, seperti itu ya. Waktu dan niat sholat 5 waktu. Jadi jangan kebalik-balik nih. Waktunya sholat subuh kalian tidur, waktunya sholat duhur kalian subuhan. Itu jangan kayak gitu. Harus pada waktunya. Sholat itu tepat waktu dan di awal waktu. Sebaiknya kita istiqomahkan, kita konsistenkan untuk sholat tepat waktu dan di awal waktu. Gitu ya. Jangan menunda-nunda sholat walaupun ada batasnya nih, misal ya, lah sholat isya masih panjang, aku sholatnya jam 12 malam aja. Ya kalau misalnya kalian bisa memastikan kalian nggak tidur dan nggak kebablasan ya nggak apa-apa, tapi makanya kita sebaiknya itu ya sholat tepat waktu dan di awal waktu, seperti itu. Nah, selanjutnya ya, manfaat sholat. Kira-kira itu manfaat apa yang bisa kita dapat dan kita rasakan jika kita itu melaksanakan sholat? Ada yang tahu? Lupa ya. Nah, oke, saya bacakan ya. Yang pertama, sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi kalau misalnya, loh, itu orang udah sholat tapi kok masih kadang jahat, terus suka gibah, itu suka gibah ya, itu gimana sih? Katanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, catatannya itu di situ ya. Jadi mungkin sholatnya masih belum sesuai gitu. Makanya dari tadi awal itu saya mengingatkan kita itu senantiasa selalu memperbaiki sholat kita, karena Allah akan memperbaiki hidup kita, termasuk mencegah perbuatan keji dan mungkar kayak gitu ya. Selanjutnya, sholat menjauhkan dari sifat mengeluh dan kikir. Nah, kalau orang yang sholat itu rata-rata orangnya itu senantiasa bersyukur ya, nggak pernah kikir dan nggak mengeluh kayak gitu, karena merasa punya Allah kayak gitu, ada Allah, jadi segala sesuatunya itu karena Allah dan untuk Allah. Selanjutnya, sholat mencegah dari berbagai macam kesesatan. Nah, kalau kamu mau terhindar dari segala kesesatannya, maka sholatlah dengan baik dan benar, seperti itu ya, agar kita senantiasa terhindar dari kesesatan-kesesatan. Kemudian sholat menenangkan dan menenteramkan hati. Nah ya, makanya kalau orang yang sholatnya itu sesuai dengan syariat, rukun-rukunnya, syarat wajibnya dilaksanakan ya, mulai dari bersuci dan lain sebagainya, maka hatinya itu akan tenang, gak gemrungsung kayak gitu loh, gak was-was kalau misalnya ada masalah, ada cobaan, itu dia langsung wah, kayak gimana ya, kayak takut, kayak nggak ada Allah, padahal itu kita punya Allah. Seperti itu, hati kita akan tenang kalau kita bisa sholat dengan sesuai syariat, seperti itu. Kemudian ya, nah nanti akan saya putarkan videonya itu video kartun ya, video kartun untuk selingan. Nah, untuk selingan, untuk materi hari ini, materi tentang sholat, diharapkan dengan video tersebut itu akan menambah kita semakin paham mengenai materi sholat, kemudian juga refreshing ya, karena kita itu kan butuh
butuh hal-hal yang fresh, jangan terus panang belajar terus. Nah, kita juga boleh bermain, tapi jangan malah mainnya yang diutamakan. Kita tetap melaksanakan kewajiban kita untuk belajar. Nah, boleh diselingi dengan bermain, asalkan bermain itu bisa meningkatkan rasa semangat kita untuk belajar dan syukur-syukur lebih paham tentang materi yang kita pelajari. Nanti videonya itu tentang kartun yang menjelaskan tentang sholat dan ada lagunya juga ya. Akan saya putarkan, dilihat ya, dipahami, bila perlu dicatat hal-hal yang penting seperti itu. Ayo kita sholat. Seru nih kak, nanti saja. Kalau sudah terdengar azan, kita harus bersegera sholat. Syamil ingat tidak lagu tentang sholat yang dulu Kak Nadia nyanyikan? Lupa kak. Kalau begitu, dengarkan ya. Kumandang azan, merdu terdengar, memanggil kita jalankan sholat. Segera berwudu, suci hadasmu, tunaikan sholat di awal waktu. Perintah sholat Allah sampaikan di langit tinggi kepada Nabi. Semuanya lima waktu sholatnya. Anak yang soleh tak pernah lupa. Kumandang azan, merdu terdengar, memanggil kita jalankan sholat. Segera berwudu, suci hadasmu, tunaikan sholat di awal waktu. Perintah sholat Allah sampaikan di langit tinggi kepada Nabi. Semuanya lima waktu sholatnya. Anak yang soleh tak pernah lupa. Ya, semuanya sudah menonton videonya? Belum? Udah semua ya? Lucu ya? Iya, semoga bisa menghibur juga dan kalian semakin paham. Nah, sekarang ya, kalian saya bentuk menjadi beberapa kelompok kecil. Nah, urut absen aja ya. Saya minta satu kelompok itu isinya dua anak. Ya, dua anak. Jadi misalnya tadi absen pertama sama absen kedua, absen ketiga sama absen keempat, dan seterusnya seperti itu. Kalau sudah, kalian diharapkan bisa duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, saya kasih waktu 5 menit, silahkan disiapkan. Nah, jika sudah, silahkan siapkan peralatan tulis menulis maksudnya ya, jangan peralatan mandi ya, peralatan menulis lagi ya. Sudah siap ya? Sekarang kalian diskusikan. Yang pertama, apa pesan yang kalian dapatkan setelah menonton video tadi? Catat. Sudah? Ya, jika sudah, selanjutnya kalian tulis nomor 2. Apa sih pengertian sholat secara bahasa dan syariat? Sudah? Ya, yang ketiga,
Sebutkan macam-macam sholat fardu. Ya, sudah. Kemudian yang selanjutnya adalah jelaskan waktu-waktu sholat fardu. Sudah? Kemudian soal yang terakhir. Apa manfaat kita kalau kita melaksanakan sholat? Ya, sudah dicatat ya. Nah, untuk diskusi saya kasih waktu berapa menit nih? 1 menit aja ya? Cukup nggak? Nggak ya? Oke, saya kasih waktu 30 menit saja ya. Jangan lama-lama. Itu sudah lama banget, 30 menit. Jangan lupa tulis nama kelompok, terus anggotanya siapa saja, tulis soal dan jawabannya ya. Nanti jika sudah, saya panggil satu persatu untuk presentasi di depan teman-teman kalian. Ya, dijawab dengan pelan-pelan saja, yang penting benar ya, karena takutnya kalau cepat malah nggak kebaca, nanti presentasinya kurang maksimal seperti itu. Ya, silahkan dikerjakan. Ya, sudah 30 menit ya. Oke, sekarang saya panggil dari kelompok yang terakhir terlebih dahulu, maju ke depan dan menjelaskan apa yang kalian dapatkan selama kalian berdiskusi. Jika kelompok terakhir sudah, dilanjut ke kelompok-kelompok sebelumnya sampai ke kelompok yang pertama. Seperti itu ya. Silakan dipaparkan, dijelaskan secara rinci. Kemudian kelompok yang lain bisa mencatat kira-kira apa yang kalian gak paham dan ditanyakan ke kelompok yang sedang presentasi. Ya, jika sudah selesai semua, nanti saya akan memberikan kesimpulannya ya, biar jawabannya itu jelas kayak gitu ya, enggak sebenarnya yang benar itu yang mana sih kayak gitu. Oke? Ya, silahkan maju. Ya, sudah ya. Ya, sudah selesai presentasinya ya. Sangat luar biasa, tepuk tangan. Nah, kelompok terbaik itu diraih oleh kelompok kedua ternyata ya, karena menjelaskannya itu sesuai dengan materi yang kita pelajari terutama ya, dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari temannya ya. Bagus sekali, bisa ditingkatkan. Dan kelompok-kelompok yang lain itu jangan patah semangat ya, jangan karena ya Allah aku nggak bagus tadi presentasinya. Justru karena kalian sudah presentasi yang tadi, kalian bisa belajar ya untuk ditingkatkan lagi untuk presentasi-presentasi selanjutnya. Jadi jangan pernah patah semangat untuk selalu memperbaiki apa yang sudah kita lakukan, termasuk apa ya tadi, sholat ya. Sholat juga harus kita perbaiki, harus. Nah, kesimpulannya ya, langsung saja. Kesimpulan pada materi hari ini itu kembali ke topik awal. Perbaikilah sholat kita, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Ya, pahami pengertian sholat itu apa, ya, kemudian waktu-waktu sholatnya, jangan kebolak-balik. Terus dengan sholat kita akan merasakan sebagian manfaat yang sebenarnya itu sangat banyak manfaat yang bisa kita rasakan dan kita dapatkan ya. Jangan patah semangat. Nah, ya, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Banyak sekali tutur kata yang mungkin kurang berkenan di hati kalian semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Kalian hebat karena semangat yang luar biasa. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.